Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya ini pada mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis di pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang instrumen pengumpulan data penelitian. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa-apa saja instrumen pengumpulan datanya, baik untuk penelitian kualitatif ataupun untuk jenis penelitian kuantitatif. Yuk kita mulai dari yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai definisi dari instrumen pengumpulan data itu sendiri. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dapat dipermudah. Jadi instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data juga diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi, atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan ruang lingkup dari penelitian yang kami lakukan. Nah, itu mengenai definisi dari instrumen pengumpulan data. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis-jenis instrumen pengumpulan data. Nah, ini menurut Suharmi Arikunto terdapat beberapa jenis instrumen pengumpulan data. Yang pertama adalah instrumen untuk metode tes, itu yang digunakan adalah berupa tes atau soal. Yang kedua, untuk instrumen metode angket atau kuesioner, maka toolsnya adalah angket atau kuesioner. Lalu untuk instrumen untuk metode observasi adalah berupa checklist. Dan instrumen untuk metode observasi adalah juga dapat berupa pedoman observasi dan juga dapat berupa checklist. Jadi kita sudah siapkan dulu checklistnya dari setiap item atau poin-poin yang ingin kita observasi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai teknik pengumpulan data. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa teknik pengumpulan data itu ada dua ya, secara garis besar itu untuk pengumpulan data penelitian kuantitatif dan juga untuk pengumpulan data kualitatif. Nah, kita bahas dulu mengenai teknik pengumpulan data penelitian dalam bentuk yang kuantitatif. Itu pengumpulan data penelitian kuantitatif itu merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat angka-angka statistik yang dapat dikuantifikasi. Nah, data tersebut berbentuk variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu. Misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, jadi inti dari penelitian kuantitatif ini adalah datanya berupa angka. Lalu kalau bedanya di teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu merupakan metode pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lain seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan di lapangan saat penelitian dilaksanakan. Nah, jadi ini untuk data kualitatif ini dia lebih bersifat deskripsi ya gitu. Jadi bukan bersifat angka. Jadi ini kebalikan dari penelitian yang kuantitatif. Oke. Dalam metode kuantitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu ada wawancara, ada kuesioner, dan ada juga observasi. Nah, dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD atau Focus Group Discussion. Nah, seperti ini. Kita selanjutnya akan bahas mengenai karakteristik dari penelitian kualitatif. Nah, menurut Suharsimi Arikunto, karakteristik penelitian kualitatif adalah yang pertama mempunyai sifat induktif. Yang kedua, melihat setting secara keseluruhan atau holistik. Yang ketiga, memahami respon dari pandangan responden sendiri.
Yang selanjutnya menekankan kepada validitas, lalu mengutamakan proses daripada hasil, dan kemudian adalah penggunaan non-probability sampling. Nah, ini mengenai karakteristik dari penelitian kualitatif. Selanjutnya kita bahas mengenai filosofi dari penelitian kualitatif. Nah, terdapat 4 filosofi yang ada pada penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologis, yang kedua, interaksi simbolik, yang ketiga, kebudayaan, dan yang keempat adalah antropologi. Nah, untuk lebih jelasnya, rekan-rekan mahasiswa dapat membuka link yang ada di bawah sini untuk mengetahui atau memahami atau membaca maksud dari keempat filosofi ini. Jadi pada link ini dijelaskan secara luas mengenai 4 filosofi ini ya. Jadi silakan dibuka linknya dan dipelajari. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama, pada penelitian kuantitatif, kejelasan unsur, tujuan, pendekatan, subjek, dan rincian subjek. Nah, lalu untuk penelitian kualitatif, kejelasan unsur, subjek, sampel, sumber data, tidak mantap, fleksibel, dan berkembang sambil jalan. Jadi pada kualitatif itu artinya kita berkembang sambil jalan itu maksudnya kita dapat mengembangkan hal-hal yang masih terkait dalam penelitian kita, dalam metode yang kita gunakan. Misalnya kita sudah bikin checklist. Nah, ternyata di lapangan kita menemukan suatu fenomena atau gejala, dan itu kita bisa kita kembangkan lagi desain penelitian kita. Nah, yang kedua, pada penelitian kuantitatif, langkah penelitian segala sesuatu dirancang sampai matang ketika persiapan disusun. Jadi sudah jelas ya, step-stepnya sudah jelas. Nah, sementara pada penelitian kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai. Nah, jadi itu bedanya. Yang ketiga, pada penelitian kuantitatif dapat menggunakan sampel dan hasil penelitiannya diberlakukan populasi. Sedangkan pada penelitian kualitatif tidak dapat menggunakan pendekatan populasi dan sampel. Jadi ini perbedaan mengenai penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Selanjutnya yang keempat, pada penelitian kuantitatif, hipotesis itu jika memang diperlukan. Nah, tujuannya adalah untuk mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Yang kedua, hipotesis menentukan hasil yang akan diramalkan. Sementara pada penelitian kualitatif, hipotesis itu tidak menggunakan hipotesis sebelumnya, tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung gitu. Jadi makanya dalam penelitian kuantitatif itu kita sudah sebagai peneliti sudah mengetahui dulu step-step yang akan kita lakukan. Jadi kita harus susun dari perumusan masalahnya, lalu hipotesisnya apa, lalu populasi dan sampelnya seperti apa. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan penelitian kualitatif. Lalu selanjutnya kita lihat dari desainnya. Pada penelitian kuantitatif, dalam desain jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan. Sementara pada penelitian kualitatif itu desainnya desain penelitiannya adalah fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Jadi ini tergantung ada penambahan-penambahan di lapangan atau tidak, penambahan fenomena atau gejala atau tidak, penambahan pengembangan atau tidak. Jadi selama penelitian berlangsung, penelitian kualitatif itu materinya masih dapat dikembangkan. Yang keenam, pengumpulan data pada metode kuantitatif, yaitu kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan. Nah, sementara pada kualitatif, pengumpulan data atau kegiatan pengumpulan data selalu harus dilakukan sendiri oleh si peneliti. Jadi kalau diwakilkan, nanti orang yang mewakilkan itu tidak bisa mentransfer secara jelas atau secara pasti terhadap fenomena yang diamati di lapangan. Perbedaan yang ketujuh adalah dalam hal analisis data. Pada penelitian kuantitatif dilakukan setelah semua data terkumpul. Sedangkan pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersama-samaan dengan proses pengumpulan data. Gitu. Jadi ini mengenai perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Nah, ini wawancara ini penting ya apabila penelitian kita adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Jadi salah satu toolsnya adalah melakukan wawancara. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah settingnya. Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang pelaksanaan pengambilan data meliputi tempat pengambilan data, waktunya, berapa lama, serta biaya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah aktorsnya. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan. Di dalamnya termasuk situasi yang lebih disukai partisipan, kalimat pembukanya, pembicaraan pendahuluan, dan sikap peneliti dalam melakukan pendekatan. Jadi kita sebagai peneliti itu kita dianggap sebagai aktorsnya itu. Jadi kita harus misalnya mempunyai kalimat pembuka yang jelas, misalnya kita harus sopan, misalnya selamat pagi Bapak atau Ibu, saya adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, sedang akan melakukan penelitian tentang apa-apa. Nah, apakah Bapak atau Ibu punya waktu untuk kami mintakan kesediaannya untuk mengisi kuesioner? Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat karakteristik dari calon-calon partisipan kita. Jadi kita harus sopan, harus mempunyai sikap yang baik. Nah, itu untuk kita melakukan wawancara. Selanjutnya, yang ketiga adalah events. Nah, events itu menyusun protokol wawancara. Dan yang keempat itu adalah prosesnya. Prosesnya berdasarkan persiapan pada bagian pertama sampai dengan ketiga. Maka disusunlah strategi pengumpulan data secara keseluruhan. Nah, strategi ini mencakup keseluruhan perencanaan pengambilan data dan dimulai dari kondisi, lalu strategi pendekatan, dan bagaimana pengambilan data dilakukan. Jadi ini yang keempat ini adalah gabungan dari tiga hal yang pertama. Nah, lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang prinsip penulisan angket. Nah, angket ini adalah yang tentunya saja berisi isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan kita harus teliti. Nah, setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Jadi ini kalau misalnya berupa harus detail gitu intinya. Jadi kita harus teliti benar-benar. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus sesuai dengan kemampuan berbahasa responden. Nah, misalnya respondennya adalah orang Indonesia, ditulis dengan angketnya berbahasa Inggris, nah nanti dia malah kesusahan. Jadi lebih baik kita sesuaikan. Begitupun sebaliknya, respondennya kita adalah orang Inggris, orang luar negeri yang pasti berbahasa Inggris dan tidak kurang memahami bahasa Indonesia, kita berikan angket berbahasa Indonesia, nah nanti malah repot. Gitu. Dia nggak akan mengerti maksud dari pertanyaan yang ada pada angket atau kuesioner tersebut. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Nah, tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup. Dalam wawancara bisa terstruktur dan tidak terstruktur. Dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan kalimat negatif. Nah, ini mengenai bentuk-bentuk pertanyaan. Jadi bisa kita menggunakan kombinasi yang mana selama pertanyaan itu dapat menjawab tujuan penelitian, dapat menjawab apa yang kita perlukan. Jadi desainlah seperti itu. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Nah, tidak mendua di sini yaitu maksudnya kalimat yang ada dalam angket atau kuesioner tersebut maknanya tidak bermakna ganda gitu maksudnya. Jadi harus jelas kalimatnya. Ini mengenai bermakna ganda ini kita juga sudah pernah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya kita akan yang kelima adalah tidak menanyakan yang sudah lupa. Jadi ini juga harus kita hindari. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring, artinya
usahakan pertanyaan tidak menggiring pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Jadi artinya kita memberikan kebebasan kepada responden kita untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya yang ingin dia jawab. Jadi kita nggak boleh menggiring jawabannya ke arah yang baik saja atau ke arah yang jelek gitu. Jadi kita harus catat apa yang menurut mereka. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Nah, pertanyaan dalam angkat sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Jadi kita buatlah kalimat yang sederhana tetapi intinya dapat mengena gitu. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Nah, urutan pertanyaan dalam angkat itu dimulai dari hal-hal yang umum lalu menuju ke hal yang spesifik atau dari yang mudah menuju ke yang sulit. Jadi jangan dikasih dulu yang pertanyaan yang sulit, nanti respondennya belum selesai ngisi angkat, udah malah kabur duluan gitu ya. Akhirnya data penelitian kita tidak terjadi terkumpul. Gitu. Jadi ini akan wasting time bagi kita apabila ada kita salah dalam menulis-nulis angkat. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita hindari. Oke, nah ini beberapa persyarat pertanyaan pada kuesioner. Gitu ya, kita akan pelajari. Yang pertama adalah pertanyaan mudah dimengerti oleh responden. Nah, ini jelas ya. Yang kedua, bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pendidikan responden. Nah, artinya apa? Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang banyak istilah-istilah asingnya untuk responden yang tingkat pendidikannya rendah. Jadi mereka nggak akan mengerti gitu. Yang ketiga, setiap pertanyaan hanya mengandung satu jawaban. Nah, ini yang tadi ya, tidak boleh bermakna ganda. Jadi, satu pertanyaan hanya satu jawaban. Yang kedua, pertanyaan tidak boleh bersifat hipotetik. Nah, hipotetik ini perumpamaan ya. Lalu jadi jawaban atas pertanyaan itu harus yang pasti-pasti saja. Jadi, tidak boleh berupa perumpamaan. Yang kelima, pertanyaan jangan terlalu panjang sehingga membosankan. Nah, ini sudah jelas. Dan yang keenam adalah pertanyaan jangan menyinggung perasaan dari responden. Nah, ini nggak boleh sama sekali kita lakukan. Yang ada calon responden kita tidak mau mengisi data penelitian kita. Oke, selanjutnya untuk dokumen. Nah, selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal, kegiatan, dan sebagainya. Nah, ini semua itu disebut dengan dokumen. Nah, peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak hanya sekedar barang yang tidak bermakna. Jadi kalau misalnya ahli-ahli sejarah itu, ahli-ahli arkeologi itu mereka apabila ditemukan foto atau benda-benda kuno yang umurnya udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun, mereka itu sangat antusias sekali menggali informasi yang ada di situ. Jadi jangan sampai mereka sudah menemukan sesuatu yang sudah lewat dan sesuatu itu hasil sejarah, nah tetapi tidak ada maknanya. Makanya ahli-ahli arkeologi itu dia sangat harus mempunyai dokumentasi yang jelas terhadap fakta-fakta atau dokumentasi yang mereka dapatkan di lapangan. Seperti itu. Lalu, nah ini yang terakhir adalah mengenai focus group discussion. Nah, focus group discussion ini merupakan suatu diskusi yang terpusat, yaitu sebagai upaya menemukan makna sebuah isu oleh kelompok orang melalui diskusi untuk menghindari dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Nah, jadi di sini fokus group discussion ini kita membentuk tim ya, suatu tim diskusi misalnya terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, jadi dalam suatu tim itu nanti kita ajukan suatu pertanyaan, nanti kelompok inilah yang akan berdiskusi mengenai hal-hal yang kita tanyakan. Jadi ini lebih baik daripada kita salah memaknai. Misalnya kita menurut kita seperti ini, nah belum tentu menurut orang lain juga akan seperti itu. Jadi makanya perlu juga fokus group discussion ini. Oke, selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Ini rangkuman ya, rangkuman dari pembahasan kita yang sebelumnya. Oke, yang pertama adalah berupa angket atau kuesioner.
tekniknya ada 4 ya. Tekniknya ada 4, angkat atau kuesioner, lalu ada wawancara, lalu ada pengamatan atau observasi, ada yang keempat tes, dan yang kelima adalah dokumentasi. Nah, jadi instrumen angkat itu adalah angkat, daftar cocok atau checklist, skala, dan inventory. Lalu untuk wawancara, instrumennya itu dapat berupa panduan wawancara dan daftar cocok atau checklist. Sedangkan untuk teknik pengamatan atau observasi, itu instrumennya dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, observation sheet, dan checklist. Lalu untuk teknik tes, instrumennya dapat berupa soal ujian dan inventory. Dan untuk teknik dokumentasi, instrumennya dapat berupa checklist dan tabel. Nah, ini mengenai ringkasan dari teknik-teknik dan instrumen pengumpulan data. Oke, demikian materi perkuliahan untuk pertemuan yang ke-11 ini. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal yang ada pada bagian akhir dari slide presentasi. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.